Shalom, selamat datang kembali di Pelita Padre Pio. Pernahkah Anda merasa seolah-olah beban dunia ini terlalu berat untuk dipikul sendiri? Di saat doa-doa seolah tak terjawab dan rasa putus asa mulai mengetuk pintu hati Anda, ketahuilah satu hal ini, Anda tidak sendirian. Santo Padre Pio pernah berkata bahwa Bunda Maria tidak pernah sedetik pun melepaskan tangan anak-anaknya, terutama saat mereka berada di lembah air mata. Hari ini, kita akan merenungkan mengapa Bunda Maria hadir justru di saat kita merasa paling hancur dan bagaimana mukjizat Bunda Maria bekerja dalam keheningan. Bayangkan seorang ibu di dunia ini. Ketika anaknya jatuh dan terluka, sang ibu adalah orang pertama yang berlari memeluknya. Terlebih lagi Bunda Maria, Ibu Surgawi kita. Bunda Maria telah melewati penderitaan yang tak terbayangkan saat berdiri di kaki salib Yesus. Bunda Maria tahu persis rasanya kehilangan, rasa sakit, dan ketidakpastian. Mengapa Bunda Maria hadir saat Anda putus asa? Karena pada saat itulah perlindungan Bunda Maria menjadi perisai yang paling Anda butuhkan. Banyak dari Anda di kolom komentar sering memohon doa untuk kesembuhan anak, keutuhan keluarga, atau masalah ekonomi yang menghimpit. Ketahuilah, setiap tetes air mata Anda jatuh ke dalam bejana kasih Bunda Maria. Saudara-saudariku terkasih, ada satu kebenaran rohani yang sering kita lupakan. Seorang ibu tidak menunggu anaknya menjadi kuat untuk datang, tetapi justru datang ketika anaknya paling lemah. Bunda Maria tidak menunggu Anda menjadi sempurna, tidak menunggu doa Anda indah, tidak menunggu iman Anda teguh. Ia datang justru ketika Anda hancur, ketika kata-kata doa tidak lagi keluar dari bibir Anda, ketika Anda hanya mampu menangis dalam diam. Padre Pio pernah menyaksikan hal ini dalam kehidupan umatnya. Seorang ibu datang dengan hati yang remuk karena anaknya sakit keras. Ia bahkan tidak mampu berdoa dengan kata-kata. Padre Pio hanya berkata, "Air matamu adalah doa yang paling kuat di hadapan Bunda Maria." Dan benar saja, bukan hanya kesembuhan yang terjadi, tetapi iman wanita itu diperbarui. Ia tidak lagi hanya percaya karena mukjizat, tetapi karena ia mengalami bahwa ia tidak pernah sendirian. Coba renungkan sejenak hidup Anda. Berapa kali Anda merasa sendirian? Berapa kali Anda berpikir bahwa Tuhan diam? Namun melalui Bunda Maria, Tuhan tidak pernah benar-benar diam. Ia berbicara melalui kelembutan, melalui kehadiran yang tidak terlihat, melalui kekuatan yang tiba-tiba muncul di saat Anda hampir menyerah. Mungkin saat ini Anda sedang berada di titik terendah hidup Anda. Mungkin tidak ada yang memahami beban Anda. Tetapi percayalah, justru di titik itulah Bunda Maria berdiri paling dekat, bukan di kejauhan, tetapi tepat di samping Anda, seperti seorang ibu yang memeluk anaknya tanpa banyak kata. Mungkin Anda bertanya, jika Bunda Maria hadir, mengapa masalahku belum selesai? Saudara-saudariku terkasih, mukjizat Bunda Maria seringkali dimulai dari dalam batin. Sebelum situasi di luar berubah, Bunda Maria memberikan ketenangan yang melampaui akal budi. Ingatlah devosi Rosario Air Mata Bunda Maria yang sering kita daraskan di kanal ini. Air mata Bunda Maria adalah jembatan. Saat Anda merasa tidak punya kata-kata lagi untuk berdoa, saat air mata mengalir tak terbendung karena memikirkan masa depan anak-anak yang menjauh dari Tuhan, Anda merasakan sebuah kehangatan yang tiba-tiba menyelimuti bahu Anda. Itulah mantel Bunda Maria. Mantel itu adalah tempat persembunyian yang aman dari badai dunia. Bunda Maria akan membawa permohonan Anda langsung ke hadapan takhta putranya, Yesus Kristus, dengan cara yang paling indah. Namun, kita sering keliru memahami mukjizat.
kita berpikir mukjizat adalah perubahan keadaan secara instan. Kita menunggu masalah hilang, penyakit sembuh seketika, keuangan langsung dipulihkan. Tetapi melalui Bunda Maria, Tuhan sering bekerja lebih dalam dari itu. Ia mengubah hati kita terlebih dahulu, karena hati yang damai mampu menghadapi badai apapun. Padre Pio pernah membimbing seorang anak rohani yang diliputi kecemasan luar biasa. Orang itu terus meminta jawaban. Apa yang harus saya lakukan? Tetapi Padre Pio tidak memberikan strategi panjang. Ia hanya berkata, "Diamlah bersama Bunda Maria." Dalam keheningan itulah jiwa orang itu mulai dipulihkan. Ia menyadari bahwa selama ini ia tidak memberi ruang bagi Tuhan untuk bekerja karena hatinya terlalu penuh dengan ketakutan. Keheningan bukan berarti Tuhan tidak bekerja. Justru dalam keheningan, Tuhan bekerja paling dalam. Dalam keheningan, Bunda Maria menyusun kembali hati Anda yang hancur. Dalam keheningan, ia mengangkat beban yang bahkan tidak mampu Anda ungkapkan dengan kata-kata. Bayangkan Anda sedang bersembunyi di bawah mantel seorang ibu saat hujan badai turun. Anda masih bisa mendengar suara petir. Anda masih bisa melihat kilat. Tetapi Anda tidak lagi ketakutan seperti sebelumnya. Mengapa? Karena Anda tahu Anda tidak sendirian. Itulah mukjizat keheningan. Bukan badai yang berhenti, tetapi hati Anda yang tidak lagi goyah. Dan seringkali setelah hati Anda dipulihkan, perlahan-lahan tanpa Anda sadari, keadaan di sekitar Anda pun mulai berubah. Padre Pio selalu mengingatkan kita, cintailah Bunda Maria dan buatlah orang lain mencintai Bunda Maria. Tetap setia mendaraskan rosario. Rosario bukan sekadar rangkaian doa, tapi adalah tali pegangan Anda saat Anda merasa akan tenggelam dalam keputusasaan. Jika saat ini Anda merasa lelah, cobalah bicara pelan di dalam hati. Bunda Maria, aku lelah. Aku menyerah pada kehendak Tuhan melalui tanganmu. Ambillah alih langkahku hari ini. Percayalah saat Anda melepaskan kendali dan membiarkan Bunda Maria menuntun, disitulah mukjizat mulai bekerja. Santo Padre Pio sendiri mengalami serangan fisik dan spiritual yang luar biasa sepanjang hidupnya. Padre Pio sering difitnah, dilarang merayakan misa secara publik untuk waktu yang lama, dan menanggung luka stigmata yang amat perih. Apa rahasia Padre Pio untuk tetap tenang di tengah badai itu? Padre Pio selalu berkata, Maria adalah bintang yang menyinari jalan kita di tengah kegelapan badai. Padre Pio tidak melihat Bunda Maria sebagai sosok yang jauh di atas awan, melainkan sebagai ibu yang nyata, yang duduk di samping tempat tidurnya, yang menghapus keringatnya saat Padre Pio menderita. Saudara-saudariku terkasih, penyerahan diri adalah bagian tersulit dalam kehidupan iman. Kita ingin percaya, tetapi kita juga ingin mengendalikan. Kita ingin berserah, tetapi kita juga ingin memastikan semuanya berjalan sesuai rencana kita. Disinilah banyak jiwa menjadi lelah karena mencoba memegang kendali atas hal-hal yang sebenarnya hanya Tuhan yang mampu mengaturnya. Padre Pio mengajarkan bahwa penyerahan diri bukanlah kelemahan, melainkan kekuatan tertinggi. Ia pernah berkata kepada seorang umat yang putus asa, "Berhentilah khawatir, Tuhan lebih memikirkan hidupmu daripada dirimu sendiri." Kalimat sederhana ini mengandung kebenaran yang dalam, bahwa ketika kita melepaskan kendali, kita sedang memindahkan hidup kita ke dalam tangan yang jauh lebih aman. Ada kesaksian bahwa di tengah penderitaan hebat akibat luka stigmata, Padre Pio tetap mampu tersenyum. Bukan karena ia tidak merasakan sakit, tetapi karena ia tidak lagi melawan kehendak Tuhan. Ia telah menyerahkan segalanya, tubuhnya, jiwanya, bahkan penderitaannya,
ke dalam tangan Tuhan melalui Bunda Maria. Coba bayangkan hidup Anda jika Anda benar-benar menyerahkan semuanya. Bukan setengah-setengah, bukan hanya saat Anda kuat, tetapi justru saat Anda lemah, saat Anda tidak tahu harus melangkah kemana. Disitulah iman Anda menjadi nyata. Marilah kita juga belajar untuk melihat Bunda Maria dalam realitas hidup kita yang paling pahit sekalipun. Jika saat ini Anda merasa ditolak oleh dunia, ingatlah bahwa Bunda Maria adalah ibu dari semua orang yang terbuang. Saat Bunda Maria dan Yusuf ditolak di setiap penginapan di Bethlehem, Bunda Maria tidak membalas dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan iman. Padre Pio mengajarkan kita bahwa di balik setiap penolakan manusia, Tuhan sedang menyiapkan tempat yang lebih kudus untuk kelahiran mukjizatnya. Dan mungkin saat ini Anda belum melihat jalan keluar, karena Tuhan sedang menuntun Anda untuk belajar percaya, bukan melihat. Dan melalui tangan Bunda Maria, Anda tidak hanya akan sampai pada jawaban, tetapi pada kedamaian yang jauh lebih berharga daripada jawaban itu sendiri. Saudara-saudariku yang terkasih, mari kita masuk ke dalam keheningan yang lebih dalam. Jika sebelumnya kita telah merenungkan secara akal budi, sekarang biarlah hati kita yang berbicara. Saya mengajak Anda untuk menutup mata sejenak. Bayangkan diri Anda sedang berdiri di sebuah pantai saat badai sedang mengamuk. Langit gelap, angin kencang, dan ombak menghantam kaki Anda. Inilah gambaran dari keputusasaan yang mungkin sedang Anda alami. Dalam pengalaman nyata kehidupan rohani, banyak jiwa yang datang kepada Padre Pio dengan perasaan yang persis sama. Mereka merasa seperti berdiri di tengah badai, tanpa pegangan, tanpa arah. Dan yang menarik, Padre Pio tidak langsung menghentikan badai dalam hidup mereka. Ia justru membantu mereka untuk tetap berdiri di tengah badai itu, dengan iman yang perlahan dikuatkan. Namun di tengah badai itu, lihatlah sebuah cahaya lembut yang tetap tenang di atas cakrawala. Itulah cahaya iman yang dijaga oleh Bunda Maria untuk Anda. Bunda Maria tidak menjanjikan bahwa badai akan langsung berhenti, tetapi Bunda Maria berjanji bahwa perahu hidup Anda tidak akan tenggelam selama Anda membiarkan Bunda Maria memegang kemudi bersama putranya. Seringkali kita mengira bahwa tanda kehadiran Tuhan adalah hilangnya masalah. Padahal dalam banyak kesaksian rohani, termasuk yang dialami oleh anak-anak rohani Padre Pio, tanda pertama kehadiran Tuhan justru adalah munculnya ketenangan di tengah masalah yang belum selesai. Ketenangan itu bukan berasal dari diri kita, tetapi dari rahmat yang bekerja secara diam-diam. Mari kita renungkan 3 pencerahan iman yang seringkali terlupakan saat kita sedang menderita. Pencerahan pertama, penderitaan bukanlah hukuman. Seringkali saat masalah datang bertubi-tubi, pikiran kita menghakimi diri sendiri. Apakah Tuhan marah padaku? Apakah ini kutukan? Mari kita lihat hidup Bunda Maria. Apakah ada manusia yang lebih dicintai Tuhan daripada Bunda Maria? Tidak ada. Namun, apakah hidup Bunda Maria bebas dari penderitaan? Justru sebaliknya. Bunda Maria harus melahirkan di kandang hina, mengungsi ke Mesir sebagai pelarian, dan melihat putranya wafat di salib. Pencerahan yang ingin Bunda Maria sampaikan kepada kita adalah, penderitaan bukanlah tanda bahwa Tuhan jauh. Sebaliknya, penderitaan adalah tempat di mana kasih Tuhan sedang dimurnikan dalam diri kita. Jika Anda sedang menderita hari ini, itu bukan karena Anda dibuang, tetapi karena Anda sedang dipersiapkan untuk menerima kemuliaan yang lebih besar, sama seperti Bunda Maria yang melalui duka cita menuju kemuliaan surgawi. Padre Pio pernah mengatakan kepada seorang umat yang merasa hidupnya penuh penderitaan, "Jangan takut
jika Tuhan mengizinkan Anda memikul salib yang berat, karena Ia tidak akan pernah membiarkan Anda memikulnya sendirian. Kata-kata ini bukan sekadar penghiburan, tetapi kenyataan yang dialami banyak jiwa yang setia, bahwa di tengah penderitaan ada kekuatan yang tidak mereka miliki sebelumnya. Pencerahan kedua, kekuatan dalam keheningan. Bunda Maria adalah sosok yang sedikit bicara, namun banyak merenung dalam hati. Di tengah dunia yang bising, kita seringkali terburu-buru mencari solusi manusiawi. Kita menelepon sana-sini, kita panik, kita marah. Namun Bunda Maria mengajarkan pencerahan tentang keheningan yang berkuasa. Saat Anda diam dan berserah sepenuhnya di bawah mantel Bunda Maria, disitulah Anda memberikan ruang bagi Tuhan untuk bekerja. Mukjizat seringkali tidak datang dalam gemuruh, melainkan dalam bisikan lembut yang memberikan petunjuk jalan keluar. Belajarlah untuk percaya bahwa saat Anda diam dalam doa, Tuhan sedang menggerakkan tangan-tangan yang tidak terlihat untuk menolong Anda. Banyak anak rohani Padre Pio awalnya tidak mengerti bagian ini. Mereka ingin jawaban cepat, solusi nyata, perubahan instan. Tetapi setelah mereka belajar untuk diam dalam doa, meskipun sulit, mereka mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Bukan keadaan yang langsung berubah, tetapi cara mereka memandang keadaan itu yang berubah. Dari situlah kekuatan mulai tumbuh. Pencerahan ketiga, harapan yang melampaui logika. Logika dunia mengatakan jika tidak ada uang, kita akan kelaparan. Logika dunia mengatakan jika dokter menyerah maka tidak ada harapan. Namun, pencerahan iman melalui Bunda Maria mengajarkan kita tentang harapan yang melampaui logika. Ingatlah bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Bunda Maria adalah saksi hidup bagaimana kemandulan menjadi kesuburan, bagaimana kematian menjadi kebangkitan. Dalam pelayanan Padre Pio, banyak kesaksian muncul dari situasi yang secara manusia sudah tidak mungkin. Tetapi justru di titik itulah iman diuji dan dimurnikan. Dan ketika seseorang tetap berharap, bukan karena keadaan mendukung, tetapi karena percaya kepada Tuhan, disitulah mukjizat mulai menemukan jalannya. Afirmasikanlah dalam hati Anda saat ini, Bunda Maria, aku percaya Engkau sedang berdoa untukku. Bunda Maria, aku percaya jalanku akan dibukakan. Bunda Maria, aku menyerahkan rasa takutku pada perlindungan-Mu. Biarkan kata-kata ini meresap ke dalam sel-sel tubuh Anda, memberikan kekuatan baru pada syaraf-syaraf yang lelah, dan memberikan ketenangan pada pikiran yang kacau. Anda adalah anak kesayangan Bunda Maria, dan seorang ibu tidak akan pernah membiarkan anaknya hancur tertelan kegelapan. Sebelum kita mengakhiri kebersamaan yang penuh rahmat ini, saya ingin mengajak Anda melakukan satu tindakan iman yang nyata. Bukan sekadar mengetikkan kata-kata di layar ponsel atau komputer Anda, melainkan sebuah pernyataan dari kedalaman jiwa Anda. Mungkin saat ini jemari Anda terasa berat karena beban masalah yang Anda pikul. Mungkin hati Anda masih sedikit ragu, namun ingatlah bahwa setiap pengakuan iman yang kita ucapkan adalah sebuah ketukan pada pintu surga yang tidak akan pernah diabaikan oleh Bunda Maria. Saya mengundang Anda semua, mari kita penuhi kolom komentar video ini menjadi sebuah lautan iman. Tuliskanlah doa singkat ini. Bunda Maria, Ibuku terkasih, doakanlah kami anak-anak-Mu. Saat Anda mengetikkan kata Bunda Maria, bayangkanlah Anda sedang memanggil Ibu Surgawi Anda yang sedang menatap Anda dengan penuh kelembutan dan penuh kasih. Dan saat Anda mengetikkan kata doakanlah kami, lepaskanlah segala kekhawatiran Anda.
Percayalah bahwa Bunda Maria sedang memegang kendali atas masalah ekonomi Anda. Percayalah Bunda Maria sedang menjamah penyakit Anda. Dan percayalah bahwa Bunda Maria sedang menuntun kembali anggota keluarga Anda yang tersesat. Biarlah kalimat, Bunda Maria, Ibuku terkasih, doakanlah kami, anak-anakmu ini menjadi saksi bagi semesta, bahwa meskipun Anda sedang diuji, iman Anda tidak akan goyah. Dan ketika Anda melihat orang lain menuliskan kalimat yang sama di kolom komentar, ketahuilah bahwa Anda memiliki saudara-saudari yang sedang berjuang bersama Anda. Kita saling mendoakan, kita saling menguatkan. Kalau kamu merasa renungan ini bermanfaat, tolong like, subscribe, dan share. Mari sebarkan kebijaksanaan rohani Padre Pio kemana-mana. Terima kasih sudah ikut dalam perjalanan iman ini. Semoga doamu kuat, imanmu teguh, dan rosario selalu dekat di hatimu. Yesus, Engkau andalanku. Amin.